Kebijakan di bawah bayang-bayang, tekanan global versus kedaulatan Indonesia. Sejak lama, bangsa ini tidak hanya berhadapan dengan masalah di dalam negeri, tapi juga dengan kekuatan besar di luar sana. Dari era Perang Dingin hingga kini, kebijakan negara kita sering lahir bukan karena keinginan penuh pemerintah, melainkan dari tekanan global yang mempengaruhi arah sejarah. Pertanyaannya, sampai kapan kita bisa tetap berdaulat di tengah tekanan itu? Ketika Perang Dingin membelah dunia menjadi dua blok, Barat dan Timur, negara-negara berkembang menjadi ladang perebutan pengaruh. Blok Barat, dipimpin Amerika Serikat dan sekutunya, ingin memperluas kontrol lewat ekonomi dan diplomasi. Indonesia, baru merdeka dan masih rapuh, menjadi sasaran strategis. Kita ingin bebas, tapi tekanan ideologi dan bantuan ekonomi menjebak kita dalam permainan besar dunia. Ketika Orde Baru lahir, arah politik bergeser ke Barat. Soeharto membuka keran investasi asing. Salah satunya kontrak Freeport di Papua tahun 1967. Kontrak ini menjadi simbol awal masuknya korporasi global ke jantung ekonomi Indonesia. Namun seiring waktu, muncul keinginan untuk mengatur ulang, agar kekayaan alam tidak hanya dinikmati asing. Tekanan demi tekanan datang, karena kepentingan global tak mau kehilangan pijakan. Dan ketika krisis moneter 1997 datang, semuanya berubah. Rupiah runtuh, ekonomi goyah, rakyat resah. IMF datang dengan janji bantuan, tapi di baliknya ada syarat, hapus subsidi, jual BUMN, buka pasar. Pilihan yang tampak rasional waktu itu, tapi justru mengikat ekonomi kita lebih dalam ke blok Barat. Soeharto tumbang dan babak baru dimulai. Era reformasi membuka ruang demokrasi, tapi juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi ekonomi liberal. Utang luar negeri meningkat, pasar dibuka tanpa perlindungan industri. Negara menjadi pasar besar bagi produk asing. Banyak investasi dari Jepang dan Barat di sektor otomotif. Tapi tanpa transfer teknologi yang nyata, kita tetap jadi konsumen, bukan produsen. Sementara korupsi dan oligarki tumbuh di antara celah kebijakan yang dibentuk di bawah pengaruh global. Kebijakan seolah milik kita, padahal arahnya sering ditentukan oleh kepentingan luar negeri. Sebuah bentuk penjajahan baru, halus, elegan, tapi nyata. Namun di era Presiden Joko Widodo, arah itu mulai bergeser perlahan. Indonesia membuka diri terhadap kekuatan Timur, Cina dan Rusia. Kerjasama dibangun, bukan hanya soal uang, tapi juga teknologi dan produksi. Contohnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Untuk pertama kalinya ada transfer teknologi, bukan sekedar pembelian. Kebijakan hilirisasi nikel dan mineral juga didukung Blok Timur. Karena itu berarti Indonesia naik kelas, dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen bernilai tinggi. Langkah-langkah ini membuat Blok Barat resah. Mereka mulai mempengaruhi opini publik, membentuk narasi seolah kerjasama dengan Timur adalah ancaman. Padahal justru inilah cara Indonesia keluar dari ketergantungan lama dan berdiri di atas kaki sendiri. Kini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, arah itu semakin ditegaskan. Kemandirian pangan, swasembada energi, impor satu pintu, dan kebijakan hilirisasi makin dikuatkan. Semua itu bukan sekedar proyek ekonomi, tapi strategi geopolitik untuk memastikan Indonesia tak lagi mudah ditekan oleh kekuatan luar. Karena negara yang berdaulat bukan hanya yang punya tentara kuat, tapi juga yang bisa menentukan apa yang dimakan, dijual, dan diproduksi oleh bangsanya sendiri. Dan itulah yang sedang diperjuangkan sekarang. Jadi kalau hari ini kita melihat kebijakan pemerintah dan merasa tak selalu populer, mungkin karena yang diperjuangkan bukan citra, tapi kedaulatan. Kebijakan yang tampak keras bisa jadi justru benteng terakhir agar bangsa ini tak dijajah lagi, bukan dengan senjata, tapi dengan teknologi, ekonomi, dan opini. Inilah babak baru perjuangan Indonesia, dari negara konsumen menjadi bangsa produsen yang berdaulat. Bagikan video ini, biar semakin banyak yang sadar bahwa kedaulatan bukan slogan, tapi perjuangan yang masih berlangsung hari ini.